Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ningrum, mahasiswa semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Biologi. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan aplikasi keterampilan dasar mengajar sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Micro Teaching dan PLP1 yang diampu oleh dosen Ibu Selvi Rurwato Sadu dan Ibu Selvina Doranggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Di kelas pada pagi hari ini sebelum mulai pelajaran kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di kelas sebelum mulai pelajaran Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Pertama, Marwa Juliansi, Isnasari, Hadir, Ibu. Evi Kartika Patundu, hadir Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Ibu. Oke, terima kasih. Baiklah, pada pagi hari ini materi kita yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, kalian sudah pernah dengar sistem pencernaan pada manusia itu apa? Seperti usus, Ibu. Untuk pencernaan manusia. Ada yang lain? Ada, Ibu. Baiklah, sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi yang pada akhirnya akan melewati proses pembuangan melalui anus. Fungsi sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya yaitu organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir yaitu anus. Nah, proses pencernaan pada tubuh manusia yang pertama yaitu mulut. Nah, proses pencernaan dimulai dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase, yaitu sistem kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya yaitu di dalam lambung. Selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf C yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esophagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mengolah makanan. Dengan bantuan asam dan enzim, lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Berarti di dalam lambung itu, makanan yang telah kita makan itu akan dihancurkan terlebih dahulu. Kemudian yaitu fungsi yang kedua yaitu menyimpan makanan. Jadi makanan yang kita makan hari ini itu tidak akan langsung dicerna hari ini juga. Jadi sebagian makanan yang kami konsumsi masih akan disimpan. Kemudian fungsi lambung ketiga yaitu memilah dan menyingkirkan zat berbahaya. Jadi lambung menghasilkan asam yang bernama yaitu asam hidrolik yang berfungsi memilah dan menyingkirkan zat atau mikroba yang ada di dalam makanan. Jadi tubuh bisa terlindung dari beberapa serangan penyakit. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan yang berikutnya yaitu usus halus. Adalah saluran kecil selebar 2,5 cm
dan panjang sekitar 10 meter. Usus halus yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari. Kemudian jejunum yaitu usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum adalah usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Kemudian yaitu lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf J. Kemudian yaitu usus halus. Sistem pencernaan berikutnya yaitu usus besar. Fungsi utama usus besar ada yang tahu apa? Membuang air dan mineral. Ya. Jadi fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral, elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Kemudian sistem pencernaan pada manusia yang terakhir yaitu rektum dan anus. Nah, pasti kalian sudah tahu kan anus itu apa? Tahu Ibu. Jadi, sisa usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Nah, inilah yang membuat kita merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan dari materi ini? Tidak ada Ibu. Sudah jelas. Nah, jika sudah jelas, Ibu akan mengasih tugas yaitu membuat resume tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini tugas resume dikumpulkan minggu depan. Iya Ibu. Baiklah, kalau tiada yang bertanya, Ibu akan tutup pelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video aplikasi dasar mengajar yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.